Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Bu Ida di sini dengan anak-anak kelas 11 MIPA. Ibu kali ini belajar PPKN mengenai dengan temanya yaitu hak asasi manusia. Ya. Di sini tujuannya ada 5 yang akan dibahas dalam materi hari ini. Tujuan yang pertama adalah kalian harus bisa menyebutkan dan menjelaskan apa pengertian HAM, terutama menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tujuan kedua adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan sejarah perkembangan HAM baik yang ada di dunia ataupun yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kalian harus bisa menjelaskan macam-macam HAM, terutama contohnya apa HAM, contoh HAM pribadi contohnya apa, harus bisa. Kemudian tujuan yang keempat, kalian harus bisa menyebutkan ciri khas atau ciri khusus dari hak asasi manusia. Apa ciri-cirinya? Kemudian tujuan yang kelima, kalian harus bisa menyebutkan apa saja hak-hak kodrati yang dimiliki manusia, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Itu saja ada 4 ya. Ada 5 tujuan khusus yang akan dibahas dari materi kali ini. Nah, kemudian kita akan bahas tujuan yang pertama yaitu pengertian HAM. Pengertian HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia sejak lahir secara kodrati. Artinya secara kodrati bahwa Allah Tuhan kita memberikan, ya, salah satu contohnya adalah hak untuk hidup, ya. Jadi manusia diberikan oleh Tuhan untuk hidup. Jadi hak hidup ini jangan sampai diambil alih oleh manusia lain karena nantinya hak hidupnya akan mati, ya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39, ya, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itulah pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian kita lihat sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM, pertama kali HAM itu lahir di negara Inggris, ya. Di Inggris pada tahun 1215. Di sana terjadi perlawanan rakyat Inggris terhadap Raja John yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian lahirlah yang namanya Piagam Agung atau Magna Carta, ya. Nah, disinilah HAM ini lahir sehingga negara-negara lain menginspirasi gagasan munculnya HAM-HAM yang lain di negara di dunia. Kemudian muncul juga di Amerika Serikat dengan nama Universal Declaration of Human Rights. Itu PBB yang membuat deklarasi HAM
supaya untuk melindungi dan menegakkan HAM bagi rakyat bagi penduduk yang ada di dunia. Kemudian HAM yang ada di Indonesia pada saat sebelum Indonesia merdeka, HAM ini belum ada. Adanya munculnya gerak organisasi-organisasi perlawanan terhadap bangsa penjajah seperti Budi Utomo, Indis Partij, ya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka tahun sampai sekarang ini muncul organisasi HAM di Indonesia namanya Komnas HAM, Komisi Hak Asasi Manusia. Tugasnya melindungi dan menegakkan HAM yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke macam-macam HAM, ya. HAM kita lihat di sini hak asasi manusia yang pertama adalah hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, ketiga hak asasi ekonomi, keempat hak asasi hukum, dan yang kelima hak asasi sosial dan budaya, dan yang kelima adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, contoh dari hak asasi pribadi, contohnya hak ingin mengeluarkan pendapat, ya, itu. Kemudian hak ingin memeluk agama dan kepercayaan tertentu. Itu contoh hak asasi pribadi. Contoh hak asasi politik, yaitu ingin mendirikan partai politik, ingin dipilih dan memilih partai lain, silahkan, ya, itu. Kemudian hak asasi ekonomi, contohnya ingin memperkaya atau ingin mencari kekayaan, ya, untuk. Kemudian contoh yang lainnya hak asasi ekonomi adalah kebebasan memilih pekerjaan, ya, dan mengumpulkan kekayaan. Berikutnya yang keempat, contoh hak asasi hukum, yaitu ingin mendapat perlakuan hukum yang adil. Berikutnya yang hak asasi sosial dan budaya yang kelima, contohnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, ya, dan hak untuk mendapatkan perlindungan karya cipta. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Di sini adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan peradilan pada saat adanya penangkapan, adanya peradilan, adanya penyitaan, dan adanya penggeledahan. Nah, itu hak asasi dalam tata cara perilaku dan perlindungan. Berikutnya yang keempat adalah ciri khusus HAM. Ada 4 di sini, ada ciri khusus hakiki, universal, permanen, dan tidak dapat dibagi. Ciri khusus yang pertama hakiki, bahwa HAM itu ada pada diri setiap manusia. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan dari Allah atau Tuhan. Kemudian yang bersifat universal, artinya, ya, bahwa HAM itu berlaku bagi semua orang. Tidak ada perbedaan di sini, baik dari jenis kelamin, usia, ya, kemudian ekonomi, semuanya mendapatkan HAM semua, hak asasi manusia. Kemudian bersifat permanen. Permanen artinya tidak dapat dicabut HAM itu selama manusianya masih hidup, ya. Jadi mau nggak mau, ciri khusus permanen ini artinya bahwa setiap manusia itu berhak mendapatkan HAM untuk hidup, kecuali kalau haknya dicabut, ya. Jadi HAM itu nggak boleh dicabut oleh semua orang. Berikutnya adalah hak khusus, ciri khusus yang keempat, HAM itu tidak dapat dibagi-bagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan HAM. Semua orang berhak mendapatkan hak asasi manusia tanpa kecuali, ya, baik haknya itu dari sektor ekonomi, sosial, budaya, ataupun lainnya. Sekian materi dari Ibu. Kesimpulannya, jadi HAM itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia sejak manusia lahir dan bersifat kodrati. Kemudian hak kodrati itu ada 3, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki kekayaan.
Ya, macam-macam HAM di sini ada 6: hak asasi pribadi, politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Kemudian 4 ciri khususnya ada 4: hakiki, universal, ya, kemudian permanen dan tidak dapat dibagi. Tugas itu saja materi dari Ibu kesimpulannya. Nah, untuk tugasnya nanti kalian harus bisa, ya, tugas yang pertama harus bisa memberikan contoh mengenai macam-macam HAM, baik bersifat pribadi, ekonomi, hukum, bahkan dari keenam-enamnya berikan contohnya masing-masing. Kemudian tugas yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan 4 ciri khusus HAM, ya, baik bersifat hakiki, universal, kemudian tidak dapat dibagi-bagi, dan satunya adalah bersifat permanen. Sekian materi dari Ibu. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.